Halo, apa kabar? Kembali lagi dengan saya, Bidan Dian Pramasari. Banyak sekali permasalahan ibu-ibu yang sedang menyusui. Banyak sekali yang menanyakan, saya ibu yang sedang menyusui yang aktif memberikan ASI kepada si buah hati saya yang selalu menyusui bayi saya, tetapi kok pada saat di posyandu, pada saat dihitung berat badannya, ditimbang berat badannya, kok seret, kok nggak naik-naik banyak, kok nggak gemuk-gemuk dan ginul-ginul seperti kebanyakan yang lainnya? Kenapa ya? Apa salahnya? Yuk, simak terus penjelasan Bidan Dian Pramasari. Untuk ibu yang sedang menyusui, tentunya mengalami pertanyaan besar apabila dia melakukan proses menyusui secara aktif, kemudian dengan penuh, tetapi pada saat proses penimbangan berat badan bayinya tidak naik secara signifikan. Kenapa sih hal ini bisa terjadi? Tentunya ini menjadi tanda tanya terhadap ibu-ibu yang sedang menyusui. Dan membuat keraguan tentunya bagi ibu yang sedang menyusui, apakah ASINya nggak cukup atau apakah ASINya nggak bagus sehingga tidak bisa membantu meng-up atau tidak membantu mengcover berat badan si buah hatinya atau si bayinya. Ini menjadi salah satu dilema atau pertanyaan besar yang terkadang menyebabkan ibu untuk hopeless menyusui dan beralih dengan minuman bahkan makanan pendamping ASI sebelum waktunya. Kenapa ini bisa terjadi? Dan harusnya sebaiknya sebelum memutuskan untuk melakukan pengalihan dengan memberikan pemberian asupan makanan lainnya, sebaiknya ibu melakukan evaluasi dulu. Sudah benar nggak proses posisi ibu dalam menyusui? Evaluasi dulu proses menyusuinya. Posisi menyusuinya harus benar dulu. Apakah dagunya sudah menempel penuh? Apakah sudah tidak ada decak pada saat proses menyusui? Dan proses pelekatannya ini harus sempurna. Apakah sudah amobida? Apakah aerolanya sudah dipenuhi dengan mulut bayi, dengan dagu yang menempel pada dengan hidung bayi sejajar dengan puting susu, dagunya menempel pada payudara, perutnya ketemu perut, dan kemudian bayinya mengarah pada payudara ibu. Apakah ini sudah dilakukan dengan benar? Dan kemudian pada saat proses menyusui ini apakah ibunya sudah rileks? Nah, ini harus dievaluasi lagi. Apakah pada saat proses menyusui ini kalau misalnya ibunya tidak rileks, tentunya berkaitan dengan hormon-hormon proses menyusuinya akan menjadi terhambat. Nah, ini yang harus diperhatikan. Yang keempat adalah ibu wajib untuk memperhatikan kecukupan ASINya. Dari apa ibu mengevaluasinya? Salah satunya adalah dengan mengecek jumlah BAK-nya, kemudian BAB-nya, kemudian tanda-tanda bayi rileks pada saat dia selesai menyusu, dia melepaskan sendiri ASI payudaranya, dan kemudian bayi nampak pada seluruh tubuhnya dipenuhi dengan ASI. Ini adalah tanda-tanda kecukupan ASI yang perlu dievaluasi. Kemudian pipisnya sering dan warnanya jernih dan tidak ada berbau yang menyengat dan warnanya pun jernih ya. Ini dipastikan bahwa bayi ibu sudah dalam kecukupan ASI, dan pastikan pada saat proses menyusui bayi ibu mendapatkan formil dan health milk. Jadi ada susu awal dan susu akhir. Jadi susui penuh dulu pada satu payudara. Setelah terasa kosong, apabila si bayi menginginkan kembali untuk menyusui, silahkan diberikan payudara yang berikutnya untuk memastikan si bayi ini mendapatkan formil dan health milk, di mana formil itu kaya dengan vitamin dan mineral, dan yang health milk kaya akan karbohidrat, kaya akan protein dan lemak. Nah, ini perlu diperhatikan lagi apakah bayi sudah mendapatkan formil dan health milk atau ASI awal dan ASI akhir. Dan yang berikutnya adalah yang kelima adalah ibu harus memastikan dulu pada saat proses bayi itu menyusu tidak ada bunyi yang bertejak. Jadi pastikan bayi itu nggak ngempeng ya. Kalau bayinya ngempeng cuma bagian puting payudaranya, putingnya lecet, pada saat proses menyusui sakit, dan si bayi pada saat proses menelannya tidak ada suara menelan, hanya terdengar suara mendecap cap
lancar. Nah, ini dipastikan ASI tidak terkonsumsi secara optimal oleh si buah hati ibu. Ini harus menjadi perhatian penuh terhadap proses dalam melakukan menyusui tentunya, agar dipastikan bayi dapat melakukan proses menelannya dengan sempurna. Dan yang keenam adalah ibu harus memastikan kondisi kesehatan ibu sendiri dan kondisi kesehatan bayi ibu. Apakah si bayi ini dalam kondisi yang baik-baik saja ataukah ada kondisi komplikasi yang menyertai pada saat si bayi ini menyusu. Misalnya ada kelainan, kemudian ada komplikasi berkaitan dengan rongga mulut, kemudian ataukah ada komplikasi di bagian organ yang lainnya, atau penyakit penyerta atau bawaan pada saat dia sudah ada di dalam kandungan dan menjadi penyakit atau penyakit penyerta pada saat dia dilahirkan. Ini harus dipastikan bahwa semua dalam keadaan aman dan semua dalam keadaan sehat, sehingga pada saat proses menyusui, tumbuh dan kembang si bayi ini dapat dilakukan secara penuh dan optimal tentunya, agar tercapai golden period pada saat proses menyusui. Demikian penjelasan saya kenapa bayi yang ASI berat badannya naiknya seret. Demikian penjelasan saya, dan semoga informasi ini bermanfaat untuk ibu-ibu yang sedang melakukan PR mengejar target berat badan si bayinya. Semoga bermanfaat dan salam Rahayu.